Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat siang kepada Pak Supriyono, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dan tak lupa selamat siang juga saya ucapkan untuk teman-teman semua yang hadir dalam ruangan Zoom ini. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ardiansa Maulana Al-Baki dengan NIM 2101601, program studi Pendidikan Teknik Mesin. Saya di sini selaku moderator pada showcase portofolio kelas PTMB yang mengenai tentang toleransi antar umat beragama. Tidak penting apapun agamamu atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang tidak tanya apa agamamu. Jadi pada kesempatan siang ini, kami kelas PTMB akan menyajikan portofolio kelas dengan topik toleransi antar umat beragama yang berkenaan dengan radikalisme. Radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan. Contoh kasusnya seperti penyerangan bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar. Adapun kebijakan pemerintah dalam menangani masalah ini terdapat pada Undang-Undang Negara Indonesia ataupun kebijakan alternatif yang dikembangkan. Dengan begitu, maka action plan solusinya akan tercipta. Topik masalah ini akan dibahas lebih lanjut oleh teman-teman saya dari kelompok 1 yang mengenai pembahasan masalah radikalisme dengan juru bicara Muhammad Dafa dengan NIM 2110113, Fikri Nasik Wiseso dengan NIM 2106846, dan kelompok 2 mengenai tentang mengkaji kebijakan alternatif dengan juru bicara Salsabila Pragita dengan NIM 2100897, Nafia Rahmadia Jahra dengan NIM 2104214, kelompok 3 mengenai kebijakan publik kelas dalam toleransi antar umat beragama dengan juru bicara Muhammadur Agnia dengan NIM 2107338, Jahran Kamil 2107500. Dan kelompok 4 yaitu mengembangkan suatu rencana tindakan atau action plan dengan juru bicara Ahmad Fauji dengan NIM 2108005 dan Muhammad Farhan Aditya dengan NIM 2102194. Tak lupa saya perkenalkan juga Dewan Juri yang terhormat yaitu Bapak Supriyono, SPD MPD. Beliau adalah dosen pengampu pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan ini. Aturan dalam penyampaian portofolio ini adalah penyampaian materi yaitu 4 menit dan dilanjutkan dengan tanya jawab dengan juri dengan waktu 6 menit. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan untuk kelompok 1 dengan juru bicara Muhammad Dafa dan Fikri Nasik untuk mempresentasikan kajian materinya dengan waktu 4 menit. Dengan begitu, waktu dan tempat saya persilahkan. Dimohon untuk operator segera menayangkan PPT-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tafalikrom dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan toleransi antar umat beragama. Lanjut. Lanjut lagi. Toleransi antar umat beragama. Keberagaman dalam beragama merupakan sebuah kenyataan yang tidak dapat dihindari. Yang kedua,
Boleh langsung ke masalahnya. Yang ke penjelasan. Instruksi untuk Muhammad Dafa selaku jubir dari kelompok 1, mohon suaranya volumenya dinaikkan. Terima kasih. Penjelasan radikalisme dan terorisme. Radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau perbaruan sosial dan politik dengan cara kekerasan. Paham ini juga mengacu pada sikap ekstrim dalam aliran politik. Paham radikalisme ini sering dikaitkan dengan aksi terorisme karena pada dasarnya kelompok radikal dapat melakukan cara apapun agar keinginannya tercapai, termasuk meneror pihak yang tidak sepaham dengan pemikiran atau ajaran mereka. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas. Next. Yang kedua, contoh kasus yang ada di Indonesia. Contohnya penyerangan bom bunuh diri di gereja Katedral Makassar. Pada tanggal 28 bunuh diri di gereja Katedral Makassar tanggal 28 bulan Maret tahun 2021 dan serangan terhadap Mabes Polri oleh perempuan berinisial ZA pada tanggal 31 Maret tahun 2021 adalah rentetan aksi terorisme yang terjadi dalam sepekan terakhir dan membuat khawatir masyarakat Indonesia. Wanita dan pemuda ideal mendengarkan kelompok radikal fakta menjadi terorisme di Indonesia adalah keterlibatan perempuan dan kelompok muda serta anak dalam aksi bom bunuh diri pada tragedi bom Surabaya pada tahun 2018 yang melibatkan satu keluarga. Dua peristiwa mengerikan ini seolah membuka kembali memori kita akan serangkaian tindakan terorisme yang terjadi dalam beberapa tahun seperti bom Tamrin pada tahun 2016 dan bom Surabaya pada 2018. Yang ketiga, data radikalisme. Data penanganan radikalisme. Next. Presentasi data kada radikalisme pada tahun 2020. Boleh. Yang terakhir, Terima kasih untuk kelompok 1 dengan juru bicara Muhammad Dafa dengan NIM 2110113. Mungkin sangat disayangkan karena kendala sinyal atau device, suaranya sedikit terputus-putus dan sedikit tidak terdengar. Nah, selanjutnya dilanjutkan dengan tanya jawab
dari juri terhadap penyampaian materi dari kelompok 1. Untuk itu kepada Bapak Supriyono SPD MPD, saya persilahkan dengan waktu 6 menit. Mohon izin Pak, belum on mic. Terima kasih moderator atas waktunya, juga terima kasih pada perwakilan kelompok 1 yang sudah menyampaikan tentang masalah dari kajian Anda. Jadi ada 2 masalah, yaitu masalah radikalisme dan terorisme ya, yang terjadi pada keragaman antar umat beragama. Nah, tentunya bahwa hal ini kita bisa lihat itu terjadi bukan hanya sekedar suatu persoalan yang kecil, tapi menjadi sebuah persoalan yang besar gitu ya. Nah, yang Bapak tanyakan pada masyarakat kita yang beragam dari segi agama ini, apa sih yang menyebabkan itu semua masih muncul gitu ya di tengah-tengah masyarakat yang beragam dari segi agama ini. Gitu. Nah, mohon dari kelompok 1 untuk menjelaskan hal tersebut. Begitu saja, terima kasih. Terima kasih untuk Dewan Juri telah mengajukan pertanyaannya. Untuk kelompok 1 silahkan dijawab dengan pertanyaannya mungkin kurang lebih seperti ini. Apa yang menyebabkan masalah itu muncul dari negara yang beragam? Untuk kelompok 1 bisa langsung dijawab atau boleh berdiskusi dulu, namun waktunya terbatas. Untuk kelompok 1 saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih kelompok 2 yang sudah menjelaskan kebijakan alternatif untuk menangani masalah politik kebijakan ini memang sudah ada yang sudah disahkan di dalam masing. Nah, pertanyaan dari Bapak untuk kelompok 2 itu apakah ada pihak-pihak yang tidak mendukung terhadap undang-undang yang sudah ada di negara tersebut atau aturan yang sudah ada di negara Indonesia. Dimohon untuk kelompok 1 untuk segera menjawab pertanyaan dari Dewan Juri mengenai apa yang menyebabkan masalah itu muncul dari negara yang beragam agama. Terima kasih untuk kelompok 1, dipersilahkan. Iya. Untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Supriyono. Sangat dipersilahkan. Menurut saya, mengapa itu semua dapat terjadi di negara Indonesia dikarenakan aksi-aksi radikalisme muncul disebabkan oleh adanya sikap tidak menerima perbedaan. Perbedaan yang muncul di masyarakat dianggap sebagai sebuah ancaman terhadap eksistensi kaum radikal. Paham radikal ini sering dikaitkan dengan terorisme. Radikal dapat melakukan pun radikalisme bisa muncul dan berkembang ketika orang merasa pemerintah negara tidak adil, kelompok
radikal dapat disebabkan dengan mempengaruhi pemikiran. Mungkin begitu. Terima kasih untuk kelompok 1 dengan juru bicara Dimas Kusuma telah menyampaikan jawabannya. Untuk Dewan Juri, apakah jawabannya cukup atau ada pertanyaan yang lainnya? Baik, Karena terima waktu masih kasih. tersisa 5 menit. Sudah cukup. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Juri. Maka dari itu saya lanjutkan untuk kelompok 1 menampilkan yel-yelnya. Untuk kelompok 1, waktu dan tempat dipersilahkan. Dimohon untuk kelompok 1. Ya, untuk teman-teman kelompok 1, apakah sudah siap? Siap. Mana di mana kelompok paling keren? Kelompok paling keren ada di kelompok 1. Mana di mana kelompok paling mantap? Kelompok paling mantap ada di kelompok 1. Kelompok 1. Asik, John. Terima kasih untuk kelompok 1 dengan yel-yel yang meriahnya. Dengan begitu, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya lanjutkan untuk pematerian selanjutnya dari kelompok 2 yang mengkaji tentang kebijakan alternatif dalam masalah ini. Dengan juru bicara Salsabila Pragita dengan NIM 2108907 dan Navia Rahmalia Jahra dengan NIM 2104214. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan pematerian tentang mengkaji kebijakan alternatif untuk menangani masalah. Next. Kebijakan pemerintah dalam menangani masalah. Yang pertama itu terdapat peraturan terkait dalam upaya menangani masalah. Di antaranya itu terdapat UU nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang. Lalu ada UU nomor 5 tahun 2018 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang. Lalu ada Perpres nomor 12 tahun 2012 tentang perubahan atas Perpres nomor 46 tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT dan juga UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Yang kedua itu terdapat kebijakan dalam menangani masalah. Yang ini sebagai berikut. Yang pertama itu ada deradikalisasi, di mana deradikalisasi ini merupakan suatu upaya untuk mengurangi kegiatan-kegiatan radikal dan menetralisir paham-paham radikal bagi mereka yang terlibat teroris, mantan narapidana terorisme, serta anggota masyarakat yang telah terpapar paham-paham radikal terorisme.
Lalu ada kontraradikalisme. Kontraradikalisme adalah suatu upaya yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok yang rentan terpapar paham radikalisme secara terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan dengan tujuan untuk menghentikan penyebaran paham radikal terorisme. Yang selanjutnya ada implementasi kebijakan. Next. Yang pertama adalah peran pemerintah dalam menanggulangi ekstremisme keagamaan dan kekerasan yang muncul akibat ekstremisme keagamaan ini. Pemerintah sudah merealisasikan kebijakan ini dalam Undang-Undang Anti Terorisme. Next. Yang kedua ada memperkuat peran institusi keagamaan dan pendidikan. Peran institusi keagamaan dan pendidikan ini melalui media pembelajaran yang mengkampanyekan anti-terorisme. Next. Yang ketiga adalah melibatkan peran masyarakat sipil dalam upaya pencegahan aksi radikalisme. Upaya ini bisa diwujudkan dengan pemberdayaan masyarakat atau melibatkan kelompok-kelompok masyarakat yang skala besar. Next. Yang keempat ada penegakan kontra propaganda radikalisme. Next. Dan yang terakhir ada pemberdayaan nilai-nilai Pancasila dalam upaya menangkal radikalisme. Upaya ini diwujudkan dengan membudayakan dan memasyarakatkan nilai-nilai Pancasila dalam diri masyarakat. Next. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari kebijakan. Yang pertama kelebihan. Kelebihan dari kebijakan mengenai radikalisme dan terorisme ini adalah kebijakan bukan hanya mengatur penanganan represif, yaitu penanganan ketika kejadian telah terjadi, namun juga mengatur bagaimana pencegahan kejadian tersebut. Yang kedua adalah kebijakan mengatur keterlibatan pemerintah, lembaga-lembaga non-pemerintah seperti BNPT, serta peran masyarakat dalam upaya pencegahan penyebaran paham radikalisme ini. Yang ketiga adalah pencegahan penyebaran paham radikalisme yang diatur dalam undang-undang ini sudah mencakup penyebaran melalui berbagai media. Next. Kekurangan dari kebijakan ini, yang pertama adalah belum adanya peraturan daerah anti radikalisme, khususnya di daerah-daerah yang rawan terkena penyebaran paham radikalisme. Yang kedua adalah beberapa pasal dalam peraturan yang masih memuat definisi yang multi-interpretatif sehingga berpotensi disalahgunakan pada orang-orang yang kritis terhadap pemerintah. Contohnya yaitu pada pasal 43C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang memuat ketidakjelasan frasa orang atau kelompok yang rentan terhadap paham radikalisme. Dan kekurangan yang terakhir adalah tumpang tindih penerapan kebijakan. Seperti contohnya tumpang tindih antara pelibatan TNI, BNPT, dan kepolisian dalam penanganan terorisme. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ada yang ingin ditanyakan kepada juri. Baik, terima kasih untuk penyampaian materi dari juru bicara kelompok 2, yaitu tentang mengkaji kebijakan alternatif yang disampaikan oleh Salsabila Pragita dan Navia. Nah, untuk Dewan Juri, saya persilahkan untuk bertanya kepada kelompok 2 dengan waktu kurang lebih 6 menit. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih, moderator. Tadi kita sudah melihat bahwa yang menjadi suatu persoalan di kajian ini adalah salah satunya ada masalah kaitannya dengan radikalisme dan terorisme. Tapi ternyata pemerintah sendiri juga sudah mengeluarkan kebijakan yang tadi disampaikan oleh kelompok 2. Ada aturan secara hukum berkenaan dengan penanggulangan masalah terorisme, gitu ya. Dan ini tentunya dengan aturan hukum ini akan menjadi salah satu upaya di dalam pencegahan masalah terorisme ataupun radikalisme. Nah, tapi kenyataannya bahwa persoalan tersebut tidaklah kunjung selesai dengan adanya aturan yang berlaku, gitu ya. Adanya aturan yang sudah dibuat. Nah, sebenarnya
apa sih ya yang menyebabkan persoalan tersebut tidak kunjung reda walaupun aturan sudah dibuat. Apakah di situ secara substansi Anda melihat adanya aturan-aturan yang tidak memberikan efek jerah bagi orang-orang yang melakukan tindakan kekerasan atau radikalisme, ataupun memang sebaliknya, gitu ya, masyarakat kita sudah tidak percaya dengan adanya hukum di negara kita. Gitu. Nah, coba Anda menganalisa dari hal tersebut. Itu saja, moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat yang telah memberikan pertanyaannya untuk kelompok 2. Untuk kelompok 2 dipersilahkan menjawabnya. Dan diizinkan juga untuk mendiskusikan jawabannya, namun dalam waktu yang terbatas. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Supriyono atas pertanyaannya. Pertanyaannya yaitu mengapa setelah peraturan dibuat, radikalisme dan terorisme ini masih terjadi. Hal ini bisa terjadi karena dua hal ya. Pertama dari masyarakatnya sendiri, yang kedua bisa dari pemerintahnya sendiri, yaitu tentang kebijakan yang ada. Karena masyarakatnya sendiri itu mungkin karena kesadaran tentang perlunya toleransi dalam beragama yang masih minim, sedangkan berkenaan dengan kebijakan sendiri itu sudah dibahas tadi mengenai kekurangan dari kebijakan. Yang pertama itu belum adanya sampai sekarang undang-undang peraturan daerah mengenai radikalisme ini. Salah satunya itu di Poso, yang mana daerah ini sangat rentan terjadi radikalisme, namun sampai saat ini belum ada peraturan daerah yang mengatur hal tersebut. Kemudian ada juga pasal-pasal yang tadi mengandung multi-interpretatif, sehingga dapat disalahgunakan oleh para aparat negara. Sekian jawaban dari saya, mungkin Navia ingin menambahkan. Baik, izin menambahkan, terutama radikalisme itu terdapat faktor-faktornya tersendiri, yaitu ada faktor pemikiran, di mana radikalisme ini dapat muncul dan berkembang karena yakin jika segala sesuatunya harus diubah ke arah yang kelompoknya inginkan. Lalu ada juga faktor ekonomi, faktor politik, faktor sosial, faktor psikologis, dan juga faktor pendidikan. Mungkin cukup. Terima kasih atas jawabannya. Itu saja barangkali yang jadi pertanyaan saya. Saya kembalikan ke moderator. Silakan. Baik, terima kasih atas jawaban dari kelompok 2 yang telah menjawab pertanyaan dari Dewan Juri. Untuk selanjutnya saya persilahkan untuk kelompok 2 menampilkan yel-yelnya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Kelompok 2. Mahasiswa Budiman. Kami kelompok Pancasila. Lalu fokus dan semangat. Juga cinta Indonesia. 2. Mahasiswa Budiman yang cinta Indonesia. Terima kasih kepada kelompok 2 dengan yel-yelnya yang sangat kreatif dan menghibur. Mungkin kalau tidak ada kendala jaringan akan lebih meriah lagi. Dengan begitu, untuk mempersingkat waktu, saya lanjutkan lagi kepada kelompok 3 yang membahas tentang kebijakan publik kelas dalam toleransi antar umat beragama dengan juru bicara yaitu Muhammad Nur Agnia dengan NIM 2107338 dan Jaharan Kamil dengan NIM 2107500. Waktu dan tempat saya persilahkan. Penyampaian materi
tetap dengan waktu kurang lebih 4 menit. Ya, baik, terima kasih moderator. Jadi saya akan menjelaskan mengenai toleransi antar umat beragama, yaitu mengembangkan kebijakan publik kelas. Lanjut. Ya, untuk pemaparan sebelumnya itu upaya untuk mengurangi kegiatan-kegiatan radikal dan menetralisir paham-paham radikal, dan upaya yang dilaksanakan untuk menghentikan penyebaran paham radikal terorisme. Dilakukannya implementasi kebijakan seperti peran pemerintah dalam menanggulangi kekerasan moral, memperkuat peran institusi keagamaan dan pendidikan, peran masyarakat sipil dalam mencegah radikalisme, penegakan kontra propaganda radikalisme, dan pemberdayaan nilai-nilai Pancasila untuk menyangkal radikalisme. Lalu ada kebijakan publik kelas dalam toleransi beragama. Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman perbedaan seperti agama, budaya, suku, ras, dan sebagainya. Oleh karena itu, di Indonesia menjadi salah satu negara yang sering terjadi radikalisme di daerah tertentu. Dan agama menjadi salah satu faktor terbesar munculnya gerakan radikalisme atau terorisme. Tetapi pemahaman radikalisme dan terorisme itu tidak dapat dikaitkan hanya dengan faktor agama. Ada faktor lain yang dapat menyebabkan masyarakat terpapar pemahaman radikalisme dan terorisme, yaitu minimnya pemahaman ilmu tentang agama dan kurangnya jiwa nasionalisme yang dimiliki masyarakat. Lalu, memperkuat peran institusi keagamaan dan pendidikan. Gerakan radikalisme yang disebabkan oleh agama itu biasanya dikarenakan ada suatu golongan yang hendak menjadikan agamanya menjadi mayoritas di suatu negara. Oleh karena itu, perlunya mengembangkan jiwa nasionalisme masyarakat dan memperdalamnya ilmu agama yang dianut. Terus ada kebijakan pemerintah beberapa upaya Kementerian Agama dalam mencegah paham radikalisme. Di antara upaya tersebut adalah yang pertama, membentuk tim cyber anti radikalisme dan anti narkoba. Yang kedua, mereview kegiatan yang tidak prioritas dan menggantikannya dengan kegiatan anti radikalisme. Dan yang ketiga, mensosialisasikan ajaran agama yang santun, saling menghargai, saling hormat, damai, toleran, hidup rukun, menerima keberagaman, dan kemajemukan, memiliki rasa cinta tanah air dan bela negara, serta ajaran agama yang rahmatan lil alamin. Dan selanjutnya ada kebijakan pemerintah, beberapa upaya Kementerian Agama dalam mencegah paham radikalisme. Di antara upaya tersebut adalah yang keempat, memberdayakan peran penyuluh agama fungsional atau penyuluh non-PNS, mubalik, penceramah dan KUA kecamatan dalam upaya pencegahan paham radikalisme. Dan yang terakhir ada pembinaan agama, memperkuat peran institut. Yang kelima, ada pembinaan agama bagi siswa di sekolah-sekolah melalui guru pendidikan untuk mencegah masuknya paham radikalisme. Dan ada memperkuat peran institusi keagamaan dan pendidikan. Strategi pertama, meningkatkan kualitas tenaga pendidik agar tidak hanya ilmu saja yang dimiliki masyarakat, tetapi juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Strategi yang kedua, meningkatkan kualitas orang tua supaya anak dapat tumbuh memiliki karakteristik yang baik. Dan strategi yang terakhir, meningkatkan kesadaran diri agar memiliki jiwa nasionalisme dan ilmu agama yang baik. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada juru bicara dari kelompok 2, dari kelompok 3 yang telah menyampaikan pematerian tentang kebijakan publik kelas dalam toleransi antar umat beragama. Untuk selanjutnya dilanjutkan dengan pertanyaan dari Dewan Juri. Kepada Dewan Juri, saya waktu dan tempat saya persilahkan dengan waktu kurang lebih 6 menit. Baik, terima kasih. Tadi kelompok
3 ini sudah menyampaikan alternatif ataupun tawaran di dalam menyelesaikan berbagai persoalan gitu ya. Jadi saya ingin Anda menjelaskan kembali gitu ya dari apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan tawaran yang Anda lakukan, apa yang membedakan dan bagaimana Anda itu meyakinkan bahwa tawaran yang Anda berikan ini itu bisa meyakinkan pada kita semua dapat menyelesaikan persoalan. Nah, itu saja barangkali, silakan. Terima kasih kepada Dewan Juri yang telah menanyakan pertanyaannya. Ya, untuk kelompok 3, saya beri waktu yang sangat terbatas untuk berdiskusi dan dilanjutkan dengan langsung menjawab pertanyaan dari Dewan Juri tersebut. Ya, baik, terima kasih Mas Ratu ya. Nah, sini Bapak masih belum izin menjawab. Silahkan. Mungkin untuk kebijakan kita sama pemerintah tidak berbeda terlalu jauh, tapi mungkin pemerintah kurang sendiri mensosialisasi masyarakat bagaimana untuk mengenangkan radikalisme. Seperti yang diketahui dari kebijakan pemerintah sebelumnya, pemerintah sudah melakukan salah satu kebijakan yaitu mensosialisasi PNS dan tenaga kerja yang atau pemerintah Indo BUMN. Tapi yang seperti kita ketahui sendiri, PNS sendiri kadang-kadang masih kurang paham tentang pemahaman agamanya dan jiwa nasionalismenya pun masih kurang. Dan karena itu juga sering terjadinya radikalisme karena kurangnya pemahaman masyarakatnya sendiri. Dan kelompok kami berpendapat untuk menanamkan jiwa nasionalisme dan ilmu keagamaan yang lebih dalam lagi, mungkin bisa dilakukan saat masih masa umur dini atau masih kecil, karena lebih baik dilakukan daripada saat ada PNS, karena seperti yang kita tahu mengubah pola pikir orang dewasa lebih sulit daripada mengubah pola pikir anak-anak. Dan dari apa yang saya baca, kebanyakan orang yang kena radikalisme itu orang-orang yang berumuran masih dan muda lah, ya 20 sampai 30 tahunan. Dan itu kan karena dia terpapar keagamaan yang salah dan beranggapan agamanya itu harus mayoritas di negara tersebut. Jadi harus dimulai dari masa-masa kecil, mungkin mulai SD atau ya dari SD menanamkan pendidikan Pancasila atau jiwa nasionalis lebih tinggi, dan untuk orang tua sendiri bisa menanamkan akidah kepada anaknya lebih tinggi lagi. Sekian dari saya. Terima kasih sebelumnya. Untuk Dewan Juri, apakah jawabannya sudah cukup? Oke, sudah cukup. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih kepada Dewan Juri beserta kelompok 2 yang telah menyajikan bahasa masalah yang telah dikaji. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi, dan lanjut untuk mengefektifkan waktu, kita lanjut ke kelompok 4 dengan bahasan masalah, yaitu mengembangkan suatu rencana tindakan atau action plan terhadap masalah yang sedang dibahas ini. Dengan juru bicara Ahmad Fauji dengan NIM 2108005 dan Muhammad Farhan Aditya dengan NIM 2102194. Kepadanya saya persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Fauji dengan NIM 2108005. Akan mempresentasikan mengenai mengembangkan suatu rencana tindakan atau action plan. Next. Kelompok kembali lagi. Kelompok 4 terdiri dari Ardiansyah Nur Al-Baki, Muhammad Farhan Aditya, Alkis Reski Ronalika, Setia Rahayu, Yoga Wijaya Nugraha, Norman Rojakrana, Rivaldi Firmansyah, Ahmad Fauji, dan Robi Bahroni. Next. Nah, sekilas mengenai radikalisme. Radikalisme memiliki banyak faktor dan juga penyebabnya. Yang kedua, bertentangan dengan sila 1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, faktanya mahasiswa sangatlah rentan terhadap radikalisme. Yang keempat, radikalisme merupakan istilah yang digunakan dari awal abad ke-18 untuk pendukung gerakan radikal. Dan yang terakhir, radikalisme merupakan hal yang sudah lama dan masih terjadi di Indonesia. Next. Nah, solusi yang dapat ditawarkan yaitu mengembangkan jiwa nasionalisme masyarakat dan memperdalam ilmu agama yang dianutnya. Next. Lalu action plan solusi yang dipilih. Yang pertama, berdiskusi dengan pihak berwenang. Yang kedua, menentukan panutan yang tepat. Yang ketiga, menentukan materi dan target audiens yang diperlukan, dan yang terakhir mengimplementasikan atau mempraktikkan langsung yang dihasilkan dari pengajaran materi tersebut. Next. Action plan solusi yang dipilih jika diterapkan di masyarakat. Yang pertama, merencanakan dan melaksanakan kegiatan aktivitas bakti sosial, berpartisipasi dalam kegiatan amal terhadap sesama, dapat memberi kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang memiliki panggilan batin yang serupa dan dapat meningkatkan toleransi. Yang kedua, memperbolehkan agama lain untuk menjalankan aktivitas agamanya di lingkungan di tempat tinggal kita. Yang ketiga, mengizinkan untuk membangun rumah ibadah dari masing-masing agama. Dan yang terakhir, saling menghormati dan menghargai antar agama yang akan merayakan hari besar agamanya. Next. Action plan solusi yang dipilih jika diterapkan di lingkungan pendidikan. Yang pertama, menumbuhkan jiwa yang peka dan kritis akan setiap permasalahan sosial. Salah satunya yaitu masalah toleransi antar umat beragama. Hal ini mencerminkan pada peran mahasiswa yaitu sebagai social control. Yang kedua, mendorong peningkatan pengalaman dan penunaian ajaran agama secara konsekuen dan konsisten. Dan kesadaran bersama untuk melindungi agama dari penodaan dan penyalahgunaan dari masing-masing pemeluknya. Yang ketiga, sering diadakannya diskusi mengenai hal apapun agar dapat mempererat tali silaturahmi dalam pencegahan konflik. Dan yang terakhir, mengadakan pembinaan antar tokoh agama, penyuluhan agama, dan menyertakan perwakilan tokoh agama dari lintas agama. Hasil yang diharapkan dari solusi yang dipilih. Tidak melupakan makna sebenarnya dari toleransi, karena dengan memaknai toleransi bukan berarti kita turut serta dalam setiap peribadatan dan hari raya agama lain. Namun yang terpenting adalah aktualisasi dari toleransi yang saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Kesimpulannya, cara mengembangkan rencana kerja untuk mengembangkan jiwa nasionalisme masyarakat dan memperdalamnya ilmu agama yang dianutnya ada action plan solusi yang dipilih. Action plan solusi yang dipilih jika diterapkan di masyarakat dan action plan solusi yang dipilih jika diterapkan di lingkungan pendidikan diharapkan bisa terlaksanakan agar toleransi antar umat beragama ada dalam kehidupan. Toleransi antar umat beragama dapat dilakukan ketika berkaitan dengan hubungan sosial yang berupa kegiatan gotong royong dan kerja bakti di lingkungan masyarakat dan kegiatan keagamaan dari masing-masing masyarakat atau umat beragama. Ya, sekian dari kelompok 4, terima kasih. Terima kasih atas pemaparan materinya dari kelompok 4. Untuk itu, saya persilahkan kepada Dewan Juri untuk bertanya. Dengan waktu diskusi, tanya
jawab mungkin kurang lebih 6 menit. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi ada upaya meningkatkan sikap nasionalisme yang bisa dilakukan di lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat, gitu ya. Nah, ini sangat menarik. Tadi juga ada kaitannya dengan bagaimana pendidikan itu harus dilakukan sejak dini. Nah, kalau kita melihat di peningkatan sikap nasionalisme ini di bidang pendidikan kan sudah dilakukan, ya memang kita tahu ada mata pelajaran yang sifatnya memiliki bobot besar di dalam penguatan sikap nasionalisme, ya. Bahkan kebijakan pemerintah, Anda sampai perguruan tinggi pun sekarang masih belajar tentang pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan Pancasila. Ini dalam rangka mengenalkan diri Anda, ya, pada bangsa dan negara agar Anda memiliki sikap kecintaan terhadap bangsa dan negara. Gitu ya. Memang di masyarakat belum ada yang namanya terprogram apa yang menjadi peningkatan upaya sikap nasionalisme, begitu ya. Tidak seperti di sekolah. Tapi walaupun di sekolah, di perguruan tinggi sudah tersusun dengan baik, ada kurikulumnya. Bagaimana menurut Anda agar pendidikan di sekolah ini bisa maksimal? Karena walaupun sudah ada mata pelajaran dari SD sampai perguruan tinggi, sikap nasionalisme belum mendarah daging pada warga negara kita. Nah, itu pertama ya, yang di bidang pendidikan. Apa yang salah Anda bisa koreksi dan akad. Nah, siapa sih yang berperan di masyarakat dalam menumbuhkan sikap nasionalisme? Gitu ya. Terus bagaimana menurut Anda model-model peningkatan sikap nasionalisme yang bisa dilakukan di masyarakat sebagaimana yang dilakukan di sekolah? Jangan-jangan di masyarakat itu bisa lebih baik ketimbang di sekolah. Itu saja moderator, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dewan Juri yang telah mengajukan pertanyaannya. Saya persilahkan untuk kelompok 4 menjawab pertanyaannya. Mungkin dikasih waktu, saya kasih waktu untuk berdiskusi lagi tentang jawabannya, namun dalam waktu yang terbatas. Jika jawabannya sudah ada, yang dimohon untuk langsung menjawab pertanyaan dari Dewan Juri. Baik, dimohon untuk kelompok 4 segera menjawab pertanyaan dari Dewan Juri. Izin menjawab, moderator. Dipersilahkan. Dalam rangka upaya untuk membangun sikap personal yang baik terhadap pluralitas, terutama mengenai toleransi terhadap keberagaman di Indonesia. Nah, salah satu caranya yaitu adalah para mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti pembelajaran pendidikan kewargaan dengan benar
sebagai fondasi mewujudkan masyarakat yang bertoleransi untuk Indonesia yang aman, damai dan sejahtera di masa sekarang dan masa depan yang akan datang. Dengan adanya para pengambil kebijakan publik yang adil, yang mampu mengantisipasi dampak negatif yang akan ditimbulkan oleh kebijakan publik yang akan diambilnya. Nah, yang kedua, adanya para pemimpin agama yang berwawasan kebangsaan yang luas dan lebih mengedepankan agama sebagai nilai daripada agama institusional. Yang ketiga, adanya masyarakat yang berpendidikan dan rasional dalam menyikapi keragaman keagamaan atau religious market dan perubahan sosial. Sekian, Pak, jawabannya. Baik, terima kasih. Boleh saya menambahkan ini ya, meminta agar Anda bisa lebih jelas menyampaikannya. Ada menyampaikan pendidikan ya kewarganegaraan, mengikuti pendidikan kewarganegaraan yang baik. Yang seperti apa itu yang Anda maksud? Ataupun dengan model-model yang bagaimana agar nilai nasionalisme itu bisa melekat pada siswa ataupun mahasiswa. Untuk kelompok 2 dipersilakan untuk menjawab kembali, namun dengan waktu yang sangat terbatas. Ya, mohon maaf, ada kesalahan dari saya. Untuk kelompok 4 silakan menjawab. Untuk kelompok 4 mungkin kurang lebih pertanyaannya bagaimana model-model pendidikan kewarganegaraan yang benar yang untuk diterapkan dalam pendidikan. Dimohon untuk kelompok 4 karena waktu tersisa 2 menit lagi. Diingatkan kembali untuk kelompok 4 untuk menjawab pertanyaan dari Dewan Juri. Menjawab pertanyaan dari Bapak Suyono. Pendidikan kewarganegaraan yang diterapkan bisa itu dengan menanamkan nilai moralitas. Cara ini bisa dilakukan di rumah, sekolah, masyarakat, serta pemerintahan. Perantara keluarga bisa memberikan pengajaran etika dan moral di rumah serta mencontohkan dalam perbuatan sehari-hari. Ya. Untuk Dewan Juri, apakah jawabannya sudah cukup? Ya, cukup. Terima kasih, moderator. Terima kasih untuk Dewan Juri dan pemaparan materi dari kelompok 4 yang telah menyelesaikan tanya jawab dengan waktu yang sangat cukup. Dengan begitu, saya lanjutkan untuk yel-yel dari kelompok 4. Waktu dan tempat saya persilahkan.
Siap teman-teman? Siap. Siap. Siap, boleh. 1, 2, 3. Kami dari kelompok 4. Ayo dong semangat. Yang lain jenggat-jenggat. Kelompok 4. Yes. Senggol dong. Terima kasih untuk kelompok 4 atas penampilan yel-yel tadi yang sangat jengat-jengat katanya. Untuk mempersingkat waktu sebelum ditutup penyajian portofolio ini, izinkan saya untuk membaca kesimpulan. Kesimpulannya adalah radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan. Kebijakan pemerintah mengenai masalah ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, Undang-Undang 05 Tahun 2018. Adapun kebijakan dalam menangani masalah ini dengan upaya deradikalisme dan kontraradikalisme. Implementasi yang bisa pemerintah lakukan atau kita lakukan diantaranya dengan memperkuat institusi keagamaan dan pendidikan dan melibatkan peran masyarakat untuk mencegah aksi radikalisme. Pengembangan suatu rencana tindakan atau action plan untuk menghadapi masalah ini dengan tidak melupakan makna sebenarnya dari toleransi, karena dengan memaknai toleransi bukan berarti kita turut serta dalam setiap peribadahan dan hari raya agama lain. Namun yang terpenting adalah aktualisasi dari toleransi yang saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Sekian kesimpulan dan penampilan portofolio dari kelas PTMB. Orang bijak mengatakan seorang profesional itu adalah orang yang pernah amatir pada masanya. Maka dari itu mohon maaf bila ada kekurangan dari pembawaan moderator saya ataupun penyampaian materi dari perkelompoknya. Saya Ardian Samuel Bakti beserta teman-teman dari kelas PTMB mengucapkan terima kasih kepada Dewan Juri Bapak Supriyono, SPD MPD yang telah menyempatkan waktunya. Dan juga mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian materi portofolio dengan tema topik toleransi antar umat beragama. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.